Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 60 menit ke depan, kita akan memperbincangkan beragam informasi mengenai sosial, budaya, dan politik yang ada di Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Universitas Teuku Umar Award yang merupakan salah satu agenda tahunan dari Universitas Teuku Umar. Dan saya Azalia Fali tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Prof. Dr. Jasmas J. Makruf, MBA, yang merupakan Rektor dari Universitas Teuku Umar. Dan yang kedua, saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Taufik Fuadi Abidin, MTech, yang merupakan salah satu juri dari salah satu gelombang yang akan diadakan oleh Universitas Teuku Umar. Baiklah, kita langsung saja. Saya penasaran nih Pak, ya. UTU, bisa kita bilang UTU Award ini merupakan agenda tahunan yang bersifat seperti mana Pak? Iya, tentu sebelumnya saya akan ceritakan dulu kenapa UTU Award ini kita munculkan. Kita akhir-akhir ini dan mungkin dalam 5 tahun terakhir ini kondisi ekonomi dunia semakin melambat, dan itu juga mengalir kepada Indonesia. Kenapa melambatnya ekonomi negara kita? Sehingga kita lihat di permukaan semakin banyak pengangguran. Nah, pengangguran yang semakin banyak ini kenapa? Ini tak lain daripada disebabkan kemiskinan. Kemiskinan ini menyebabkan daya beli rendah. Ini dia ceritanya. Daya beli rendah sehingga menyebabkan para masyarakat kita itu berkurang daya belinya. Karena kurang daya beli, maka hasil produksi oleh perusahaan-perusahaan itu semakin sedikit diminta oleh publik, oleh masyarakat. Semakin sedikit yang dibeli oleh masyarakat, maka akan semakin melambat peningkatan produksi perusahaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memangkas produksinya. Oleh karena dia memangkas produksinya, lama-kelamaan maka harus dikurangi daya kerjanya. Yang sudah ada saja mereka kurangi. Apalagi cerita yang sekarang menambah daya kerja baru. Sehingga lowongan pekerjaan itu semakin ketat. Semakin ketatnya lowongan kerja ini menyebabkan maka semakin banyak menganggur. Padahal dalam kepala mereka dulu ketika mereka kuliah, mereka akan menjadi seorang pekerja di mana gitu. Sudah terbayang. Ketika dia kuliah, semua yang diajarkan adalah fenomena yang ada di perusahaan-perusahaan. Misalnya akuntan, kerja sebagai akuntan kan. Kemudian manajer di perusahaan-perusahaan tertentu belajar tentang itu. Begitu dia tamat, dia bingung. Kok tidak ada lowongan ini. Sehingga dia duduk dalam kopi, apalagi fenomena di Aceh kita lihat. Nah, ini berbahaya sekali generasi kita kalau kita biarkan begitu lama. Oleh karena itulah ya, kita harus sadari betul nih bagaimana cara ini mengantisipasi ini. Inilah yang disebut dengan tantangan besar daripada perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi kita tidak peka terhadap ini, maka kita akan menghasilkan para penganggur-penganggur terdidik di masa depan. Nah, ini yang paling berbahaya. Untuk itulah kami memikirkan bahwa ini harus dicari solusi ini. Kita tidak lagi, maksud saya universitas tidak hanya lagi menghasilkan para sarjana-sarjana siap bekerja, tetapi sarjana-sarjana yang siap menciptakan pekerjaan. Nah, untuk menjadi seorang yang siap menciptakan pekerjaan, maka dia harus kreatif, harus inovatif, harus kreatif, harus punya gagasan-gagasan baru yang bisa dibuatnya. Itu sebabnya kenapa ahli ekonomi dunia yang top, misalnya McClellan, mengatakan bahwa sebuah negara itu akan maju jika 2,5% diantaranya adalah entrepreneur. Untuk menjadi seorang entrepreneur, dia harus kreatif. Untuk menjadi kreatif, dia harus dilatih. Itu sebabnya kenapa dengan adanya UTU Award ini, kita ingin mengajak perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini, mari kita dorong anak-anak kita untuk terus berkreasi dalam proses kuliahnya. Sehingga dalam 4 tahun dia proses kuliahnya, dia ikuti terus berbagai kompetisi yang ada untuk hal apa saja, seperti yang dilombakan di sini, desain online misalnya. Mereka terus berlatih itu selama 4 tahun. Begitu tamat, dia nggak ada urusan dengan lowongan pekerjaan. Dia seorang desainer yang baik. Mungkin dia juga menjadi seorang pencipta karya inovatif, kreatif, berbasis agro and marine. Nah, seperti itu. Itu sebabnya kita kenapa munculkan
munculkan Utu Award ini sehingga bisa menggerakkan mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang memiliki karakter entrepreneur yang tinggi. Itu dasarnya. Jadi salah satu tujuan dari Utu Award ini menciptakan kreativitas inovatif khususnya bagi mahasiswa. Ya, betul. Dan ini merupakan agenda tahunan dari UTU. Berarti sudah berapa tahun berjalannya ini, Pak? Begini, kita kan negeri baru 3 tahun. Begitu negeri kita ikuti, saya sebagai rektor, Pak tentu begitu menjadi rektor saya harus pahami gitu, fenomena perguruan tinggi kita. Saya banyak sekali melihat baik swasta maupun negeri, perguruan tinggi ini yang penting dia bisa mendapatkan mahasiswa, lalu mengajarkan secara rutin mahasiswa tersebut, lalu dia menghasilkan sarjana, lalu dia nggak sadari bahwa sebenarnya ini ada kesalahan besar kita kalau kita biarkan seperti ini. Nah, sains saja tidak cukup. Art juga dipentingkan, seni, kreativitas itu juga sangat dipentingkan. Dan kreativitas itu tidak bisa lahir tanpa dilatih, bukan diajarkan. Ya, betul. Kreativitas bukan dengan cara diajarkan, tapi dengan dilatih. Lebih oleh karena itulah, sejak begitu negeri, saya dimintakan oleh kawan-kawan kita saya menjadi rektor di sana. Saya sebagai dosen tetap guru besar di Fakultas Ekonomi Unsia. Sekarang mendapat tugas tambahan sebagai rektor Universitas Teguh Umar yang baru 3 tahun. Negeri ini merasa menganggap ini penting. Oleh karena itu begitu negeri kita langsung begitu saya rektor langsung ini menjadi core kita, menjadi inti gerakan kita. Lalu pada tahun 2015 yang lalu kita buatlah Utu Award pertama, itu cakupannya Provinsi Aceh karena kita masih belajar bagaimana proses ini bisa berjalan. Kemudian 2016 kita buat lagi, cakupan kita rencana kita itu hanya Indonesia bagian barat. Tetapi karena kita iklankan melalui online, ternyata di luar Sumatera banyak sekali yang ikut. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Iya. Jadi seharusnya kita itu target kita 2016 Sumatera ternyata sudah nasional. Jadi tahun lalu kita sudah nasional, alhamdulillah sudah banyak sekali pesertanya, ratusan pesertanya. Ini mungkin kita harap juga bisa sampai 500-an peserta sehingga itu sudah menasional. Jadi tahun ini oleh karena itu juga bagaimana agar bisa mahasiswa-mahasiswa di luar Sumatera ini, luar Aceh ini banyak pengikutnya. Kita harus jual itu nilai daripada kredibilitas daripada seorang juri. Juri kita tidak menggunakan juri kita terbatas utuh saja, tapi justru dari berbagai belahan bumi Indonesia ini. Dan dari universitas top. Juri kita ada dari UI, ada ITB, ada IPB, ada Gajah Mada, Universitas Berjaya, ada Undip dan segala macam. Nah, ini kenapa? Kita ingin mengatakan kepada mahasiswa di Indonesia, kita punya juri profesional dan juri kita punya kredibilitas tinggi, dan karena itulah kita kita terus mengajak kawan-kawan ini, para juri ini untuk berpartisipasi di sini. Lalu kita melihat sangat positif. Ini baru kita sudah banyak sekali pertanyaan yang berhubungan dengan ini dan juga sudah mulai memasukkan dari luar Aceh. Jadi saya ulangi, tahun 2005 rencana awal untuk Sumatera Aceh, 2016 keinginan kita Sumatera ternyata sudah nasional. Ini tahun ketiga secara nasional. Ya, untuk kali ini tema dari kegiatan Utu Award ini adalah Where Ideas Meet Opportunities, ya Pak. Itu apakah ada perbedaan dengan tema-tema sebelumnya? Tidak, karena bayangan kita bagaimana kita menggarap peluang. Di dunia ini ada 2. Kalau nggak peluang, dia ancaman. Kayak gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan mahasiswa kita begitu dari sarjana, peluang yang besar itu dia memasuki. Begitu. Kemudian bagaimana kalau dia lihat hambatan, dia rubah hambatan menjadi peluang. Nah, ini yang kita inginkan kepada mereka. Jadi oleh karena ini adalah tema tetap kita. Karena kita tetap bicara dunia ini nggak lebih. Bagaimana menggerakkan sarjana kita menggarap peluang dan bagaimana merubahnya yang hambatan juga menjadi peluang. Karena dengan peluang itulah dia bisa maksimalkan kreativitasnya. Peluang adalah sesuatu yang pentas yang menggambarkan potensi besar. Nah, kita sangat berharap di sini mahasiswa ini berkreasi berdasarkan potensinya. Di Indonesia ini kan potensi besar kita adalah agro and marine.
Nah, jika mahasiswa itu misalnya karya inovatif berbasis agro dan marine, nah ini kan bisa berkembang begitu. Ini hari-hari ini kita masih impor juga yang namanya makanan dari luar negara, padahal kita bisa menghasilkan sendiri, tapi diperlukan kreativitas. Nah, oleh karena itulah apa yang dipertanyakan tadi, kita itu menjadi tema tetap kita, bagaimana menggarap peluang yang senantiasa ada. Peluang itu datangnya tiba-tiba, perginya tidak beritahu. Nah itu, jadi kalau kita tidak siapkan sebuah perangkap kelas kakap untuk menangkap peluang yang bagus tadi, maka kita akan ditinggalkan orang. Dia tidak balik lagi. Sekali ketemu kita tidak menangkapnya, say goodbye. Dia pergi, diambil orang lain. Dia pindah ke lain hati. Nah ini menjadi penting, kenapa kita harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Dengan cara latihan-latihan seperti inilah dia bisa baca. Selama 4 tahun terus berlatih, tiap tahun. Makanya kita buat nih nggak boleh berhenti. Setiap tahun mesti kita buat supaya seluruh mahasiswa Indonesia ini punya kesempatan, tidak hanya di UTU memang membuat kompetisi semacam ini. Kementerian juga membuat seperti ini. Tetapi kita ingin dorong semua. Kalau saya mau, kalau boleh semua universitas buat seperti ini. Sehingga saputah putus itu selalu ada dan selalu menghasilkan sarjana-sarjana yang siap berkompetisi. Sekarang orang kita lihat Traveloka, dia nggak punya hotel, nggak punya apa-apa, dia punya kamar. Dia jual melalui online, Booking.com misalnya. Dia nggak punya pesawat, tapi dia jual tiket pesawat. Karena seperti itu kreativitas. Begitu juga kita lihat misalnya hari ini Grab misalnya, kan? Itu semua adalah dia nggak punya taksi, tapi dia bisa mendesain sesuatu, itu kreativitas. Nah inilah kita coba bagaimana mendorong anak-anak ini supaya dia menjadi manusia-manusia yang kreatif. Dan untuk saat ini sejauh mana sudah persiapan untuk acara UTU Award ini, Pak? Nah ini sebenarnya kita kan agenda tahunan. Sebenarnya ini sudah terlatih ya. Panitia di sana, panitia UTU Award ini sudah sangat terlatih. Dan begitu selesai langsung ada terus kerja. Itu sudah persiapan. Kita kan 11 November, 11 November itu ya, Pak Taufik ya. Kita serahkan pemenangnya, karena pemenangnya ini kan kita menyediakan piala menteri. Jadi memang Menteri Ristek-Dikti telah memberikan hadiah, dan hadiah piala tersebut itu digilirkan kepada juara-juara umum. Seperti tahun lalu itu Universitas Brawijaya. Itu dapat dia yang paling banyak mendapat nilainya dari berbagai jenis kompetisi yang dibuat. Nah, ada yang lain yang unik, misalnya Catur Teguh Umar, mungkin nanti akan kita bahas khusus. Tapi yang pertama tadi, misalnya riset unggulan berbasis kewirausahaan, kan? Karya inovatif dan produk inovatif kreatif berbasis pertanian dan perikanan, kemudian bisnis plan, kemudian desain toko online. Nah, ini sebenarnya kita ini sesuatu yang memang diperlukan kreativitas. Kemudian sekali lagi, kreativitas itu tidak bisa dipelajari, tapi dia harus dikerjakan. Kalau untuk Bapak Dr. Taufik sendiri nih, bagaimana persiapan Bapak untuk menjadi juri? Tapi sebentar, akan Bapak jawab setelah break yang satu ini. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 60 menit ke depan, kita akan memperbincangkan beragam informasi mengenai sosial, budaya, dan politik yang ada di Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Universitas Teuku Umar Award yang merupakan salah satu agenda tahunan dari Universitas Teuku Umar. Dan saya Zalia Fali tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Prof. Dr. Jasmas J. Makruf, MBA, yang merupakan Rektor dari Universitas Teuku Umar. Dan yang kedua, saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Taufik Fuadi Abidin, MTech, yang merupakan salah satu juri dari salah satu gelombang yang akan diadakan oleh Universitas Teuku Umar.
Baiklah, kita kasih Anda masih di Penegak Aceh. Setelah tadi kita mengetahui persiapan dari panitia, saya juga ingin mengetahui nih persiapan dari Dewan Juri. Kepada Dr. Taufik, ingin menjawab pertanyaan saya tadi? Terima kasih. Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, memang UTU Award ini merupakan suatu hal yang perlu kita dukung ya. Dan ini sudah masuk ke tahun ketiga. Dan ternyata seperti disampaikan juga tadi, pada tahun kedua yang semestinya masih regional itu sudah jadi nasional. Nah, kami sebagai juri ini setelah masa peserta itu memasukkan karya mereka, itu nanti akan duduk secara terpisah, secara jarak jauh, misalnya dari ITB tetap duduk di ITB dulu, kawan-kawan juri di UI tetap di UI dulu, karena seperti bidang saya di toko online, perancangan toko online, kami langsung menilainya itu secara online dulu. Itu yang kita sebut secara desk evaluation. Jadi dari sekian banyak yang masuk itu, nanti akan kita lihat satu persatu, misalkan contohnya dari perancangan itu apakah fungsionalitas dari toko online-nya itu berjalan dengan baik. Sebagai contoh ya, toko online itu kan biasanya terjadi transaksi jual beli. Ya. Nah, beberapa contoh di UTU Award sebelumnya ada sebuah perancangan toko online ala bukalapak.com misalnya seperti itu ya. Tetapi fungsionalitas pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli dan penjual itu belum berfungsi. Nah, ini mungkin bisa menjadi clue bagi UTU Award ketiga ini ya. Jadi fungsionalitas itu sebaiknya diimplementasi bagi adik-adik yang ikut itu nanti, karena itu nanti akan dinilai juga. Memang biasanya di situ muncul dia tulis ada logo Visa gitu ya, bisa bayar, tapi ketika kita klik masih belum berfungsi. Nah, seperti itu kita evaluasi di desk ya, kita nilai dari sekian banyak yang masuk itu nanti kita saring menjadi 5. Nah, 5 itu nanti akan diundang oleh UTU untuk hadir pada minggu kedua atau minggu pertama November, yang kemudian mempresentasikan di depan Dewan Juri. Nah, jadi ada 4 bidang lomba ya, business plan, kemudian perancangan toko online, kemudian juga ada karya inovatif dan produk inovatif pertanian dan perikanan. Dan satu lagi itu adalah riset unggulan berbasis entrepreneur. Nah, kami ngumpul nanti di UTU. Wah, itu seru biasanya. Kumpul semua dari Unibrau, dari UGM, dari mana-mana, kami dari Unsiah juga hadir. Nah, kemudian adik-adik yang sudah dipanggil untuk setiap cabang lomba itu akan memaparkan di depan kami. Ya, itu kita nilai sebagai bagian dari presentasi mereka. Jadi ada 2 komponen besar yang dinilai. Yang pertama adalah proposal mereka atau produk yang mereka ajukan, dan itu kami nilai secara masing-masing di tempat kami masing-masing. Hasil dari desk itu kemudian menjadi acuan bagi UTU untuk mengundang mereka hadir ke Aceh Barat. Tidak semua peserta akan hadir pada... Tidak. Tentunya kalau terlalu ramai juga akan memakan waktu lama nanti pada saat presentasi. Jadi kami lihat mekanisme yang dirancang oleh UTU sudah cukup bagus. Jadi dibuka dengan waktu yang lumayan lama, dan itu memberi peluang kepada adik-adik di seluruh Indonesia untuk ikut. Kemudian kami Dewan Juri nanti ditugaskan untuk melakukan desk evaluation di tempat kami masing-masing, karena ini sudah IT base. Kalau yang business plan mereka submit dan itu bisa dibaca oleh para juri. Juga begitu, para jurinya nanti yang dari Kemenristek ya tetap di Jakarta. Kemudian kita buat rankingan. Nah, dari yang top 5 itu akan diundang untuk hadir ke UTU. Ya, seperti itu. Apakah semua perlombaan juga top 5 gitu, Pak? Iya, begini. Kita kan ada 5 lomba, ya. Tadi yang disebutkan 4 lomba, ya, yaitu riset unggulan berbasis kewirausahaan, ya. Kemudian karya inovatif dan produk kreatif berbasis pertanian dan perikanan. Kemudian business plan, dan terakhir yang disebut tadi yaitu toko online, desain toko online. Kebetulan Pak Taufik jadi salah satu jurinya.
Nah, ini ada 4 yang memang bisa dinilai secara online, bisa di submit, kemudian bisa dibaca, bisa dinilai, mungkin dipilih 5. Kenapa 5? Karena 5 ini semua dapat hadiah itu. Nanti kalau udah pergi ke Aceh Itu pasti dapat. Pulang itu sudah pasti terbayar dengan apa namanya, dengan award yang dibayar. Karena ada financial award juga, ada duitnya juga. Jadi termasuk besar juga kita set anggaran itu untuk karena supaya bisa pulang mereka meskipun dari Jawa. Jadi, nah ada satu lagi yang disebut dengan catur Tuku Umar. Catur Tuku Umar itu unik karena catur ini adalah hanya ada di Aceh, tetapi pernah dijual itu permainannya di Belanda. Namanya kalau di Belanda disebut dengan Tuku Umar Spels. Tuku Umar Spel itu adalah Tuku Umar, pecatur Tuku Umar yang pernah diperkenalkan di sana. Lalu di Belanda aja terkenal, masa kita nggak populerkan? Apalagi ini kan kaitan dengan Universitas Tuku Umar. Dan kita tahu bahwa Tuku Umar itu orang yang terhebat. Kita bangga sekali dengan kehebatan dia, dan apalagi universitas kita namanya Universitas Tuku Umar. Yang kita sendiri punya mata kuliah khusus kepemimpinan Tuku Umar Leadership namanya. Jadi kita punya mata kuliah khusus itu. Jadi kenapa Tuku Umar itu sehingga ada mata kuliah yang nama dia, kepemimpinan dia? Karena dia ketokohan dia luar biasa. Dia seorang yang sopan, yang santun, dia punya karakter yang bagus. Benar berteman dengan baik dan ramah dan banyak guraunya. Nah, itu penting bagi seorang pimpinan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita ada yang kita sebut dengan kepemimpinan Tuku Umar. Nah, kemudian catur ini sebenarnya catur ini bagi Aceh bukan sesuatu yang luar biasa. Karena catur ini sudah merakyat. Makanya sekarang kita ingin populerkan catur ini. Ya, catur ini kalau misalnya biasa orang sebut di sini juga ada namanya catur cabang, begitu. Ada 3 harimau kayak gitu kan. Ada 3 harimau kemudian dikelilingi oleh kambing-kambing, kemudian kambing itu bisa membatasi gerak harimau ini dan bisa dia masuk perangkap ini harimau, begitulah ceritanya. Tetapi sebenarnya lebih masuk akal antara Belanda dengan orang ini gerilyawan. Belanda 3 orang, gerilyawan 24 orang. Nah, bagaimana yang 3 orang? Boleh aja 1-2 pion meninggal, ya kan, gugur ya, tapi yang lainnya bisa mematikan 3 ini. Nah, jadi itu sebabnya lebih cocok namanya catur Tuku Umar. Karena Tuku Umar ini ya salah satu gerilyawan tadi, bagaimana membatasi gerak daripada Belanda ini, yang 3 orang ini. Jadi itu permainan itu kan nggak bisa dengan online. Mungkin nanti tahun 2020 mungkin ya kita bisa bertanding dengan online. Aplikasi online. Ada lomba lagi buat aplikasi. Tapi ini sudah kita coba kembangkan secara online. Sudah kembang permainan seperti catur biasa lah. Dan kembangkan secara digital sedang kita kembangkan. Tetapi untuk ini kan untuk kali ini masih kita lakukan secara manual langsung. Tapi menarik juga karena dari Sumatera itu agak pernah tengok dia itu. Tapi datang dia hanya untuk mencatur. Aku mau pandai-pandai mereka cepat berkembangnya. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali kenapa catur ini perlu dipentingkan tadi alasannya karena alasan historicals, alasan historis. Kemudian kebanggaan kita sebagai pemilik catur. Ya, itu harus bangga kita. Kemudian yang ketiga, melatih kecerdasan, melatih berpikir kreatif. Nah, melatih berpikir kreatif bagaimana musuh kita bisa kita kalahkan dengan berbagai strategi yang ada. Jadi itu sebabnya kenapa catur ini kita jadikan salah satu sebagai juga dipertandingkan. Karena ini bicara mengenai otak. Kenapa kita selalu kalah dengan orang luar? Karena kita selalu utamakan otot, tidak gunakan otak. Kita lihat misalnya ikan kita dicuri oleh asing. Kenapa? Karena orang gunakan otak untuk mencuri ikan kita. Kita menggunakan otot hanya 200 meter kita tangkap ikan kita. Kalahlah kita dengan orang asing, misalnya dengan Thailand misalnya. Ya kayak gitulah. Jadi ini harus ada upaya kita bagaimana menggunakan potensi otak anak Indonesia ini begitu hebat gitu. Jadi terus digali dan terus dia berkembang sehingga harus menjadi inovator hebat masa depan, menjadi kreator hebat masa depan, menjadi inventor masa depan. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan mereka ruang gerak yang besar, berkreasi. Itu sebabnya ini kita lakukan. Ya.
Ya, luar biasa sekali, itulah dia 5 lomba yang diadakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 60 menit ke depan, kita akan memperbincangkan beragam informasi mengenai sosial, budaya, dan politik yang ada di Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Universitas Teuku Umar Award yang merupakan salah satu agenda tahunan dari Universitas Teuku Umar. Dan saya Zalia Fali tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Prof. Dr. Jasmas J. Makruf, MBA, yang merupakan Rektor dari Universitas Teuku Umar. Dan yang kedua, saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Taufik Fuadi Abidin, MTech, yang merupakan salah satu juri dari salah satu lomba yang akan diadakan oleh Universitas Teuku Umar. Baiklah, kita langsung saja. Saya penasaran nih Pak, Ya. UTU, bisa kita bilang UTU Award ini merupakan agenda tahunan yang bersifat seperti mana Pak? Iya, tentu sebelumnya saya akan ceritakan dulu kenapa UTU Award ini kita munculkan. Kita akhir-akhir ini dan mungkin dalam 5 tahun terakhir ini kondisi ekonomi dunia semakin melambat, dan itu juga mengalir kepada Indonesia. Kenapa melambatnya ekonomi negara kita, sehingga kita lihat di permukaan semakin banyak pengangguran. Nah, pengangguran yang semakin banyak ini kenapa? Ini tak lain daripada disebabkan kemiskinan, yaitu Lomba Catur Teuku Umar. Saya masih penasaran nih Pak, kriteria untuk menjadi peserta perlombaan tersebut apa? kriterianya ya mahasiswa. Oh, harus mahasiswa saja. Harus mahasiswa, dan mahasiswa Indonesia. Dari bulan tidak boleh, mahasiswa Indonesia aja ya. Tapi kan mahasiswa Indonesia itu kan ada syaratnya. Pertama, dia terdaftar dalam PDPT kan, terdaftar di Porlab Dikti, lah bisa sembarang, juga harus ada nomor mahasiswanya, ya kan, betul aktif di sekolahnya begitu kan. Kemudian didaftarkan, lalu nanti di sana akan diatur teknis lawannya, karena itu langsung mainnya. Di UTU sendiri tidak semua diikut sertakan. Di UTU dulu sana nanti mungkin dalam 50 orang lah boleh ikut serta, karena nanti kemudian baru ketemu dengan siapa aja gitu. Dia membawakan nama universitasnya, dia membawakan nama lembaganya, seperti itu. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Taufik, bagaimana cara mendaftar menjadi peserta berbagai perlombaan di UTU Award ini Pak? Ya, mungkin yang paling memudahkan adalah menuju websitenya UTU ya. Di situ www.utu.ac.id. Tapi ada juga subdomain yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu www.awards.utu.ac.id. Nah, di situ nanti mereka bisa memilih cabang perlombaan yang mereka ikuti. Nah, yang menarik sekarang dengan dibedakan dengan yang tahun lalu dalam proses penilaian. Proses penilaian kalau tahun ini 2017 ini panitia dari UTU sudah menyiapkan satu sistem di mana para peserta bisa mendaftar. Kemudian kami para dewan juri itu pada saat masa penilaian desk evaluation itu bisa langsung memberi nilai melalui sistem itu. Jadi sudah mirip seperti kalau kita mendaftarkan atau submit paper ya. Para dosen submit paper biasanya nanti ada online system yang para reviewer bisa menilai paper itu, kemudian mereject atau menerima gitu ya. Ini mirip juga seperti itu, dan itu merupakan suatu kemajuan ya, bukti bahwa UTU Award ini terus bergerak maju. Tahun lalu kita menunggu dari dari para panitia form penilaiannya dikirim yang kosong untuk setiap peserta, walaupun seperti toko online itu kami bisa akses secara online, tapi form penilaiannya masih lepas, masih dalam bentuk Excel, masih dalam bentuk form yang terpisah. Nah, tahun ini semakin maju ya, tidak perlu lagi pakai spreadsheet Excel, kita bisa langsung memberi nilai di situ, dan nanti katanya akan nampak
chartnya langsung siapa yang terranking. Langsung kelihatan ya Pak. 5 besarnya nanti siapa, para juri bisa melihat, dan antar juri tetap terisolasi, tidak bisa melihat nilainya, dan ini suatu kemajuan ya. Tapi Bapak sebagai juri dengan sistem penilaian online ini, apakah memang dia mempermudah, tapi apakah ada kendala juga Pak? Selama ini walaupun yang tidak berbasis sistem tadi sepertinya tidak banyak kendala ya. Paling kendalanya kita harus menulis kembali nilai-nilai skor itu pada spreadsheet, kemudian kita kumpulkan, kita rangkum. Tapi itu bukan kendala saya rasa. Mungkin pekerjaannya aja lebih banyak gitu ya. Tapi kalau by system, ketika kita masukkan nilai peserta A, itu kita tahu langsung bahwa nilainya akan masuk dan langsung diadakan perkalkulasi, perhitungan dan sebagainya. Jadi secara teknis selama ini tidak ada kendala, kami bisa melakukan penilaian dengan baik asalkan ada koneksi internet. Tapi biasanya sekarang internet menjadi mudah ya, warung kopi ada di kampus kita juga sangat lancar dan sebagainya. Ya, kepada Bapak Prof. Dr. Jasman nih, rincian jadwal kegiatan dari UTU Award ini bagaimana Pak? Mungkin dari pemirsa ada yang ingin tahu? Ya, ini kan sekarang tiba masa pendaftaran. Itu masa pendaftarannya berakhir 15 Oktober. Kemudian setelah itu barulah pihak juri bekerja sehingga mendapatkan 5 terbaik lah. Kemudian nanti kalau di awal bulan November 5 ini diundang ke UTU untuk mempresentasikan apa yang telah mereka buat. Ini yang penting diketahui oleh mahasiswa yang akan memasukkan karyanya. Jadi ada 5 nanti. Kenapa 5? Pertama memang kita berharap kelima nominasi ini dapat hadiahnya. Karena juara itu ada 3, kemudian ada juara harapan ada 2. Juara pertama itu bahkan sampai 15 juta. Luar biasa sekali. 15 juta. Gak rugi pergi mungkin ke Jawa sana. Nah, bisa pulang. Kalau tidak lebih uangnya maksudnya, lebih uangnya. Balik modal. Karena yang beli modal itu juara harapan. Ya, itu yang juara pertama. Kemudian itu untuk 4 kompetisi pertama, bukan catur, karena catur itu agak lebih simpel kerjaannya. Kalau catur itu separuhnya dapat 7,5 juta. Dan biasanya kalau yang catur 2, 3, 4 tadi itu dia per kelompok dia buat dengan timnya, tim dia, jadi bisa 2, bisa 3 orang. Catur 1 orang aja, nah itu dia 1 orang saja. Jadi karena itu mungkin itu sebabnya kenapa lebih sedikit itu namanya hadiahnya. Di samping hadiah tadi ada piala yang diberikan, kemudian ada piagam ya. Kemudian yang kedua, juara kedua itu 12 juta rupiah ya. Juara 3 10 juta rupiah. Sementara harapan 1 dan harapan 2 masing-masing 8 dan 6 juta rupiah. Nah, harapan saja sebenarnya walaupun terjawab bisa pulang dia dengan itu. Kalau tapi kita berharap untuk dapat juara 1 kan begitu. Nah, dan kita juga tidak membatasi karya yang diajukan. Seseorang yang memiliki karya lebih 1 silakan aja diajukan. Boleh lebih 1. Karena kita nggak boleh hambat orang kreatif. Jangan kreatif nggak boleh. Justru ini proses menciptakan kreativitas. Semakin banyak karya yang diajukan, ya silakan aja. Nanti kan ada juri yang menilai. Nah, kalau misalnya Pak ada 2 masuk, nggak apa-apa kalau memang dia punya kehebatan, apa salahnya? Nah, atau yang menilai itu kan juri. Mungkin dalam 3 yang dimasukkan, mungkin 1 yang paling bagus 1 masuk, misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan tadi dengan catur separuh daripada yang tadi yang 1 sampai 4 ya. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini bahwa tadi kami katakan proses sebuah perlombaan itu dianggap dia itu sebagai proses yang baik jika ada pihak si peserta itu mengakui bahwa itu proses baik. Nah, caranya adalah cara pandang si peserta itu terhadap jurinya. Oleh sebabnya kenapa kita mengatakan juri tadi harus kita rekrut dari universitas besar.
dengan individu-individu yang diberikan oleh rektornya. Ya, benar Kami nggak sekali. bisa catut Pak Taufik karena kawan saya ajak, bukan. Karena kecuali rektor seperti itu. Ya, menarik sekali. Berarti kalau udah ke Aceh Barat, kelima-lima orang tadi bisa mendapatkan hadiahnya. So, nanti saya akan tanya-tanya lagi bersama narasumber kita. Kita break dulu. Tetaplah di Penegak Aceh. Ketemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini, pasangan calon. Menghadirkan narasumber yang berkompeten Alasan kuat apa? dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam memang berikut. ada kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Telusuri setiap peristiwa teraktual. Telah terjadi gempa bumi sekitar pukul 5 pagi tadi pagi. Mengungkap realita di balik sebuah fenomena demi sebuah data dan fakta. Dalam Special Report, Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa nantinya? Ini situasi kita berat sekali loh. Mandatnya itu dari rakyat, tidak bisa disalahkan menteri. Jutaan aspirasi, mimpi mereka untuk negeri. Ini sebuah halusinasi ataukah sebuah kebenaran? Bukan soal untuk Freddy Budiman ya. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Karena Indonesia harus tahu. Bersama Rizka Indah dan Aryo Ardi dalam Talk to iNews pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. Terima kasih Anda masih di Penegak Aceh. Mungkin pemirsa juga penasaran ya, contoh-contoh tahun lalu karya mahasiswa apa saja yang sudah diberikan. Mungkin untuk Bapak Dr. Taufik dulu, khususnya di desain toko online. Jadi di desain toko online itu ada dua bentuk desain yang bisa diajukan ya sama para peserta. Yang pertama itu dia bisa menciptakan suatu aplikasi penjualan yang ditujukan untuk sebuah toko miliknya sendiri. Jadi targetnya adalah memperluas marketnya, sehingga dengan penjualan yang dilakukan oleh misalnya CVA itu penjualannya dilakukan secara online seperti sekarang kita kenal bineka.com dan sebagainya seperti itu ya. Itu adalah satu bentuk dari desain toko online yang kita lihat ada di tahun-tahun sebelumnya. Ada model satu lagi adalah desain di mana dia menghimpun produk-produk dari masyarakat. Nah, ini yang tahun lalu saya ingat dari Stein Teguh di Rundeng Melabuh itu mempropos mengajukan karya toko online yang sangat kreatif ya. Jadi dia menghimpun produk-produk lokal di sekitar Aceh Barat, Melabuh. Misalnya ada kue kerakah itu ya, jadi difotokan, kemudian setiap home industry itu kemudian bisa menjualnya melalui aplikasi yang dirancang itu ala bukalapak.com seperti itu. Jadi dia bisa saja nanti mendesain untuk menghimpun produk-produk masyarakat, itu satu jenis desain toko online-nya. Ada juga yang bisa membuat suatu toko online untuk usahanya sendiri gitu. Dia ingin supaya usahanya itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas, makanya dia menuju online seperti itu. Jadi adik-adik yang di tahun ini tuh bisa bergerak di antara dua itu atau menghasilkan karya yang lain, gabungan dari ini dan sebagainya ya. Itu tentunya akan menjadi kejutan-kejutan di tahun 2017. Iya benar. Berarti ada yang toko online-nya menjadi perantara dan juga ada yang memproduksi sendiri ya Pak? Ya, jadi ada yang memang memproduksi produk, kemudian ingin produknya itu terjangkau luas, dia buatkan sebuah sistem penjualan online-nya. Ada juga ide, dia tidak punya toko, dia tidak punya produk, tetapi dia bisa menghimpun dari UKM-UKM di sekitar tempatnya. Benar. Dan dia yang akan melakukan promosi penjualan dan sebagainya. Di situ dia bisa mendapatkan keuntungan margin dari fee penjualan yang dia himpun itu. Nah, itu bisa menjadi ide buat adik-adik yang mau ikut tahun ini. Ya benar. Nah, untuk perlombaan lain mungkin Bapak Prof. Dr. Jasman ingin menjelaskan bagaimana contohnya. Contohnya begini.
Ini ya memang menarik ya. Namanya anak muda ini selalu ada sesuatu yang baru kan. Ini misalnya mereka ada kemarin itu dari namanya Inesa Putri Ayu Permata dari Universitas Brawijaya. Jadi dia beri merek, dia punya produk ya. Ini untuk produk inovatif dan kreatif berbasis pertanian dan perikanan. Yang nama mereknya itu So Imut ya. Sosis ikan mujair rumput laut ya. Nah, itu dia. Jadi judulnya adalah inovasi sosis tinggi protein dan serat melalui optimalisasi hasil nelayan ikan sistem bank ikan guna mewujudkan sosiopreneur baru di Indonesia. Nah ini seperti ini suatu kemajuan ya, berpikir gitu. Nanti kalau dia sarjana kan dia langsung berbuat gitu, jadi nggak berpikir mana dapat kerja kan, dia artinya sudah bisa menciptakan kerja. Nah kalau dia bisa menciptakan bekerja, dia bisa menampung orang lain untuk bisa bekerja, jadi pengangguran bisa dikurangi gitu secara bersama-sama. Kemudian ada yang berikut juga ada karya di riset unggulan berbasis entrepreneurship. Ini mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor ya. Namanya Asep Saipullah Sajali. Itu mereknya Caro Ferosisi, baca susah sedikit. Jadi ya ini minuman nano emulsi minyak buah merah dengan fase pendispersi seri nanas sebagai pencegah penyakit generatif. Nah ini dari BB. Nah berikutnya ada juga, kita bisa contoh lagi, itu dari Universitas Diponegoro, itu namanya Bimanto. Nama mereknya Snack Deal Tea Bar ya. Ini merupakan inovasi snack bar dari jagung, ya gitu, dengan substitusi daun kelor. Menarik gitu, ada sesuatu yang inilah yang disebut dengan inovatif berbasis. Kita memang berharap kalau adik-adik mahasiswa ini dimanapun berada, jika ingin mengikuti kompetisi ini, memang harus ada sesuatu yang baru. Sangat disenangi itu berbasis agro dan marine. Kenapa? Indonesia adalah dikenal sebagai negara yang paling kaya dari segi pertanian, agro, dan dari segi kelautan. Jadi potensi ini mari kita sama-sama garap sehingga bisa memberi nilai tambah yang besar di sektor hilir daripada agro dan marine ini. Ini kan kita bicara hilirisasi nih. Ya kan? Sementara sebelumnya kan kita bicara mengenai menghasilkan komoditi, lalu komoditi itu harus kita proses. Ini proses-proses seperti ini. Lalu namanya semakin banyak namanya proses industrialisasi. Lalu namanya kemudian berikutnya baru jadi produk. Jadi komoditi, tugas kita bagaimana merubahnya menjadi produk yang bisa membuat para masyarakat itu menarik untuk membelinya. Dan kalau ini bisa banyak dilakukan, sering kita lakukan proses seperti ini, tentu mereka terus berlatih, menguji sehingga mereka menghasilkan produk yang bisa membanggakan negara kita dan bisa diekspor jika dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi oleh karena itulah kenapa kita terus dorong ini dan terus kita lakukan setiap tahunnya agar ini terus mereka berkarya. Mereka harus banyak berkarya. Tidak hanya cukup duduk di ruang kelas, tapi harus gunakan pikiran yang lebih banyak untuk berpikir secara kreatif. Diskusi sama teman-teman, apa yang bisa yang kira-kira lebih lebih memberi nilai tambah kepada potensi yang ada. Jadi dengan cara seperti itulah kita bisa berharap Indonesia ke depan ini memiliki entrepreneur muda yang memang kan bisa mengurangi pengangguran. Karena apa? Karena dia menciptakan pekerjaan. Dengan dia menciptakan pekerjaan, maka sebagiannya pasti dia akan bekerja sama dia. Itu sebabnya kenapa McLellan mengatakan bahwa suatu bangsa itu dikatakan maju jika di sananya sekurang-kurangnya ada 2,5% adalah entrepreneur. Kenapa 2,5%? Artinya itu perbandingannya 2,5/100. Artinya adalah setiap satu orang entrepreneur dapat menampung rata-rata 40 orang. Jadi ada yang 100 orang, ada yang 20 orang, ada 5 orang. Tapi secara rata-rata itu ada 40 orang.
Dengan demikian hilanglah, atau bukan hilanglah, berkuranglah tingkat pengangguran yang ada. Sekarang kita lihat di Indonesia ini banyak pengangguran terdidik. Nah, mereka lah yang sebenarnya punya potensi besar. Tapi bagaimana agar mereka bisa menjadi kreatif? Mereka hanya bisa menjadi kreatif karena mereka dilatih untuk kreatif. Sejak semester 1 mereka masuk kuliah. Nah, dia terus dia lakukan dilatih untuk berkreatif. Jadi lebih banyak dia dapatkan dengan cara mengembangkan dirinya dibandingkan dengan membaca buku-buku teks hafalan yang kadang-kadang belum begitu bermanfaat bagi kepentingan dia, juga bagi kepentingan bangsa kita. Sekian demikian. Ya, luar biasa sekali UTU Award ini membuat para generasi muda mampu berinovatif dan juga mampu memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya seperti pertanian dan juga perikanan. Sebentar lagi saya akan berbincang-bincang kembali dengan kedua narasumber kita kali ini dan tetaplah di Penegak Aceh. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramong, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Telusuri setiap peristiwa teraktual. Telah terjadi gempa bumi sekitar pukul 5 pagi tadi pagi. Mengungkap realita di balik sebuah fenomena demi sebuah data dan fakta. Dalam Special Report, Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan 18 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa nantinya? Ini situasi kita berat sekali loh. Mandatnya itu dari rakyat, tidak bisa disalahkan menteri. Jutaan aspirasi, mimpi mereka untuk negeri. Ini sebuah halusinasi ataukah sebuah kebenaran? Bukan soal untuk Freddy Budiman ya. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Karena Indonesia harus tahu. Bersama Rizka Indah dan Aryo Ardi dalam Talk to iNews pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Penegak Aceh. Tadi Bapak Prof. Dr. Jasman telah menjelaskan bahwa ada beragam juri dari seluruh Indonesia yang menjadi juri kompetisi ini, Pak. Dari mana saja itu juri-jurinya? Saya kira baik sekali pertanyaannya, karena memang juri itu menggambarkan fairness daripada sebuah kompetisi. Jadi kemudian juga tergambarkan tentang kredibilitas daripada sebuah kompetisi. Yeah. Profesionalisme juga sebuah kompetisi. Oleh karena itulah saya kira pertanyaan itu bagus sekali untuk saya jelaskan siapa aja di antara mereka yang terlibat yang diikut sertakan untuk menjurikan proses perlombaan ini. Pertama, untuk riset unggulan berbasis kewirausahaan atau research based on entrepreneurship. Ada 3 juri yang kita undang, yaitu Dr. Kaidir. Beliau ini dari BPPT Jakarta. Kemudian Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, ini dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Dr. Andi Kurniawan dari Universitas Brawijaya Malang. Jadi dari Jakarta, Jogja dan Malang. Dan berikutnya untuk karya inovatif dan produk kreatif berbasis pertanian dan perikanan atau innovation based on agro and marine product ya. Ini ada 3 juga jurinya, yaitu dari Universitas Bengkulu Dr. Insinyur Henry Bustamam, kemudian dari Ristek Dikti Dr. Sahril Caniago, kemudian dari Institut Pertanian Bogor itu ada Dr. Aji Hermawan. Sementara untuk business plan atau perencanaan bisnis ada 3 juri juga. Itu yang pertama adalah Dr. Hargo Utomo dari Universitas Gajah Mada. Kemudian Profesor Dr. Herman Shah dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada satu lagi dari Universitas Teku Umar, Dr. Muhammad Dezal
Jadi ada 3 juri untuk business plan, dan yang keempat yaitu desain toko online. Salah satu juri yang hadir, yang diundang adalah yang di samping saya, Bapak Taufik Abidin, Dr. Taufik Abidin, yaitu dari Universitas Cakrawala, Banda Aceh. Berikutnya ada Bapak Dr. Insinyur Kridanto Surendro dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian Dr. Indra Budi dari Universitas Indonesia Jakarta. Jadi juri-juri ini ada di sini ada 12 orang ya. Yang dari Aceh hanya 2 orang, ya satu dari Satu Kumar, kemudian satu lagi dari Universitas Cakrawala. Sisanya dari berbagai universitas besar yang top, yang hebat, yang memiliki kredibilitas tinggi di Indonesia. Kemudian untuk juri catur, nah itu siapa aja bisa juri karena siapa yang menang, siapa pemenangnya, siapa pemenang itu yang juri. Tapi yang penting dijaga jangan sampai terjadi kecurangan. Nah itu. Jadi kemudian lagi satu ingin saya tambahkan bahwa kita ingin fair. Maka juri ini, misalnya juri dari UTU misalnya, itu dia tidak boleh kalau ada yang masuk karyanya melalui untuk bidang tertentu, misal tadi UTU yaitu business plan misalnya. Juri yang berasal dari UTU itu tidak boleh menilai karya itu. Jadi hanya 2 saja yang menilai. Nanti nilainya dirata-ratakan dari 2 itu. Begitu juga misalnya kalau ada dari UI misalnya pesertanya. Ya, juri yang berasal dari UI juga tidak boleh menilai. Karena apa? Karena kita kepingin agar mereka nggak ada beban menilai. Pak nggak tahu lah, namanya disembunyikan lah. Nah, kalau negeri kita susah itu ya, kecuali Eropa yang sudah memang sangat menghargai tata krama dalam sebuah perlombaan. Ya, kalau di Indonesia ini masih susah itu. Pak saya ikut ya Pak ya, gitu. Itu yang jadi hal kan. Apalagi kalau misalnya ada yang buat dengan timpan, pasti orang Aceh tuh. jadi jurinya dari Aceh, pasti Pak Taufik ini ya bilang ini dari mana ikutnya, ini pasti orang Aceh ini. Jadi maksudnya, memang mungkin Pak Taufik akan fair, tapi kan begini, ada kekuatan seperti itulah. Kenapa kita tidak lakukan biar dia jadi beban daripada sang juri. Saya kira inilah yang perlu kita sampaikan, karena kita ini kan ikhlas ini. Bagaimana mendapatkan ke depan nih sarjana-sarjana yang siap untuk menciptakan pekerjaan. Sarjana-sarjana yang kreatif, yang inovatif. Ini sangat penting gitu. Jadi oleh karena itulah ini harus kita dari awal ini harus kita buat sedemikian rupa proses perlombaan yang se-fairness mungkin. Dan kita inginlah supaya mahasiswa seluruh Indonesia itu mengakui bahwa memang kalau UTU itu bersih gitu dari intervensi daripada rektornya, dari siapa saja, dari panitia segala macam. Nah ini kita kepingin sekali mendengarnya karena UTU itu paling jauh dari Jawa ya, peserta banyak menjawa, datang jauh-jauh ke UTU sampai di UTU dikerjain gitu. Nah itu yang kita tidak mau, Ya makanya kita fair aja, juri kita bukan juri kita tidak pernah menitip sesuatu. Saya kira itulah yang ingin kita lakukan ke depan. Mungkin sekali itu dulu dari saya. Terima kasih. Dengan juri dari berbagai universitas di Nusantara ini seakan membuktikan bahwa memang UTU Award ini mendapat dukungan dari universitas lainnya ya Pak. Insya Allah. Ya mungkin dari saya ingin tahu sedikit harapan Bapak dari Bapak Dr. Taufik sebelum kita mengakhiri segmen kita kali ini. Ya. Harapannya tentunya banyak peserta pada tahun 2017 ya. Kalau tahun 2016 yang kedua saja targetnya regional sudah nasional, mungkin tahun ketiga ini tetap jadi nasional dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan hasil-hasil yang nanti menjadi pemenang itu betul-betul kemudian diimplementasikan dalam dunia nyata ya. Seperti di toko online ini memang masih banyak sekali komunitas di sekitar kita yang perlu dibantu untuk pemasarannya. Jadi kalau ada ide-ide tentang toko online kemudian bisa dapat menghimpun dari masyarakat sekitar, usaha mikro itu ya, yang misalnya penjual ikan dan sebagainya. Kalau bisa kita bantu melalui
toko online ini sehingga mereka bisa menjangkau pasaran yang lebih luas, itu akan sangat membantu masyarakat. Ya. Ya, lalu bagaimana dengan Bapak Prof. Dr. Jasman yang juga sebagai Rektor UTU nih, mungkin sebagai tuan rumah harapannya nih Pak? Yang penting bahwa kami di UTU kan sebagai host ya, kami harus bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan ini betul-betul terlaksana dengan baik dan betul-betul memuaskan semua pihak ya. Pertama dari pihak si peserta yang secara nasional itu kan luas sekali ya, jauh sekali mereka datang. Nah, ini harus tugas UTU bagaimana melakukan proses ini sebaik-baiknya, dan saya sangat berharap lah bahwa ini kan UTU Award ini kita buat untuk kepentingan mahasiswa seluruh Indonesia. Saya kepingin sekali dari Sabang Merauke itu harus ada keterwakilan dari Universitas Musamus Merauke misalnya, Universitas Cendrawasih Jayapura misalnya, ya kan, Universitas Patimura, ya kan, dari Ambon misalnya, Universitas Makassar, ya, misalnya apa namanya, ya UMI, misalnya Islam Makassar, Unhas misalnya dari apa namanya Ujung Pandang ya, apalagi dari Bali, dari Jawa kan lebih dekat lagi gitu. Iya. Nah, kita berharap ini semua mahasiswa ini ikut melibatkan diri lah di sini, dan kami berjanji sebagai panitia berusaha sebaik-baiknya agar ini betul-betul fair dan ini betul-betul bisa mendapat kepuasan dari semua khalayak yang akan mengikut ini. Jadi saya kira ini pesan kami, dan sekali lagi bahwa mari sama-sama kita ke UTU, ke Melabuh, ke Indonesia paling barat Indonesia, di Aceh Barat, untuk bersaing secara fair. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Ya pemirsa, jika pemirsa merupakan mahasiswa dan berminat untuk berpartisipasi dengan Universitas Teguh Umar Award ini, ada 5 pilihan lomba yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 60 menit ke depan, kita akan memperbincangkan beragam informasi mengenai sosial, budaya, dan politik yang ada di Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Universitas Teguh Umar Award yang merupakan salah satu agenda tahunan dari Universitas Teguh Umar. Dan saya Zalia Fali tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Prof. Dr. Jasman J. Makruf, MBA, yang merupakan Rektor dari Universitas Teguh Umar. Dan yang kedua, saya sudah ditemani oleh Bapak Dr. Taufik Fuadi Abidin, MTech, yang merupakan salah satu juri dari salah satu lomba yang akan diadakan oleh Universitas Teguh Umar. Baiklah, kita langsung. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh. Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini Menghadirkan narasumber yang berkompeten. Alasan kuat apa? Dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam berikut. Ada kecenderungan suatu lihat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ada batas teritorial dan aturan demi melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia. Indonesia Border hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
mengantar waktu istirahat Anda setelah beraktivitas seharian. iNews Malam kembali hadir untuk menemani istirahat Anda. Dengan berita terkini dari dalam dan luar negeri. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat pagi pemirsa. Sambut pagi hari Anda dengan berbagai sajian informasi terupdate dan terkini dalam iNews Pagi. Setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.